Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Pria yang kuceritakan ini bernama Deddy Sudali. Namun orang-orang jalanan mengenalnya dengan nama King Dali. Bukan karena dia seorang bangsawan atau memiliki terah darah biru, melainkan karena di masa kejayaannya ia adalah seorang spesialis penjamret dengan membawa sepeda motor legendaris RX King. Tubuhnya memang mungil, namun justru karena itulah menjadikannya sebuah keuntungan, karena ia bisa melesat menyambar buruannya dengan sangat lincah. Sudah tidak terhitung berapa orang yang menjadi korban penjamretannya. Sepak terjangnya berakhir ketika dalam sebuah aksinya, ia berhasil menarik sebuah tas yang dibawa oleh seorang wanita saat hendak pergi ke pasar. Naasnya, karena ulah King Dali itu, sang wanita yang tidak bisa mengendalikan kendaraannya pun seketika oleng. Ia terjatuh dari sepeda motornya, lalu tanpa bisa menghindar sang wanita pun terlindas ban truk yang melaju di belakangnya. King Dali yang mendapat kabar kematian korbannya itu tiba-tiba saja merasakan sebuah penyesalan yang mendalam. Entah mengapa, perasaan hatinya seperti terketuk. Ia memang jahat karena pekerjaannya yang mengambil hak milik orang lain. Tapi selama ia berkarir sebagai penjahat, ia tidak pernah sampai menghilangkan nyawa. Dan kematian seorang wanita itu benar-benar membuatnya sedih tidak berujung. Namun peristiwa itu telah terjadi beberapa tahun yang lalu. Kini, ia telah beralih profesi menjadi seorang tukang pijat. Aku tahu cerita itu dari King Dali sendiri. Dan kini, aku sedang menunggunya, karena aku memang memesan jasanya untuk memijit badanku yang terasa linu dan kaku. Ini adalah kali kedua ia memijitku. Pijitannya itu kuakui sangat empuk, halus, dan benar-benar nyaman. Cocok sekali untuk orang yang mengalami kecapean atau setelah melakukan pekerjaan berat. King Dali memulai pijatannya sembari bercerita tentang masa lalunya. Ia memang tidak serta-merta mengembalikan tas jambretannya pada keluarga korban. King Dali sempat menyimpan tas itu selama beberapa minggu. Sebelum pada akhirnya, di suatu malam, ia melemparkan tas itu begitu saja di teras rumah sang pemilik. Tas itu masih utuh lengkap beserta semua isinya, termasuk kartu tanda penduduk yang menjadi petunjuk alamat King Dali untuk mengembalikan tas itu. Ia menyesal, karena akibat perbuatannya, orang itu meninggal. Berapa saja anggota keluarga yang kehilangan. Tidak menyangka kepergiannya dari rumah hari itu adalah kepergiannya untuk selama-lamanya. Belum lagi sopir truk yang melindasnya, pasti terkena pasal juga. Kalau sopir itu dipenjara, terus bagaimana dengan keluarganya? Siapa yang harus memberi nafkah buat kebutuhan sehari-harinya? King Dali bercerita, sembari sesekali menahan agar air matanya tidak menitik. Aku pun terkadang ikut berkaca-kaca mendengar penuturannya itu. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jika korbannya adalah ibuku. Bagaimana kalau ia adalah istriku, kakakku, adikku, dan seterusnya. Aku juga tidak bisa membayangkan seandainya akulah sopir truk itu. Setelah kejadian itu, mungkin sehari atau 2 hari setelahnya, saya langsung kabur ke luar kota. Awalnya saya ikut saudara yang tinggal di Ngawi, kerja apa saja buat menyambung hidup. Namun saya tidak betah. Akhirnya saya ikut teman di Jogja. Teman saya punya usaha angkringan. Saya diminta untuk memegang salah satu usaha angkringan miliknya. Mungkin berjalan hampir 1 tahun, hingga saya mengalami sebuah peristiwa mistis yang kemudian menjadi cikal bakal profesi saya ini. Jadi, sampai saat ini, saya tidak mengetahui persis jati diri korban saya itu. Inilah titik balik dari perjalanan King Dali, hingga sampai akhirnya bisa menjadi tukang pijat seperti sekarang ini. Rupanya tidak serta-merta berguru atau sekolah pijat. King Dali mengaku, kalau kemampuannya justru diajarkan oleh sosok yang berasal dari dunia gaib. Sosok yang tidak sengaja ia tolong waktu itu. Masih sambil menikmati pijatannya,
King Dali pun meneruskan kisah hidupnya. Saya berjualan angkringan biasanya setelah asar. Pagi sampai siang, saya bantu-bantu belanja, sama menyiapkan dagangan apa saja yang akan kami hidangkan hari itu. Setelah semua siap, barulah saya berangkat ke angkringan. Jarak rumah teman saya dengan angkringan lumayan jauh. Jadi setelah asar, saya baru bisa benar-benar siap. Belum lagi kalau kondisi hujan bisa lebih molor. Suatu malam, dagangan agak sepi dibanding hari-hari biasanya. Saya putuskan untuk tutup lebih awal. Baru saja saya sedang mengemasi dagangan, saya tidak tahu datang dari mana, tiba-tiba ada seorang kakek bersama cucunya, perempuan, minta makanan. Padahal sebelumnya benar-benar sepi, tidak ada seorang pun di sana. Yang saya pikirkan waktu itu, kebetulan ada yang minta, jadi bisa lebih berguna daripada hanya mubazir. Beberapa lauk sama nasinya pun saya berikan pada kakek itu. Mereka berterima kasih, seperti saya ini memberi mereka segebok uang. Padahal ya hanya nasi teri atau nasi tempe sama lauk-lauk biasa. Yang saya heran, saat kakek dan cucunya itu pamit, paling hanya satu kedipan mata. Ketika saya mencari-carinya, mereka sudah lenyap dari pandangan saya. Sebab di sana tidak ada gang atau jalan tikus. Ada tapi jaraknya lumayan jauh, jadi tidak mungkin kalau mereka berbelok. Saat itu kebetulan saya tidak merasa takut atau apa, soalnya wujud mereka juga bagus. Kalau yang datang hantu Susana, ya kemungkinan besar saya lari. Pertemuan saya yang kedua dengan kakek itu terjadi kurang lebih seminggu setelah kakek itu minta makan. Saat itu ia datang sendirian, tapi bukan untuk minta makan. Ia cuma mengatakan kalau kebetulan saja lewat, jadi mampir. Waktu itu sekitar pukul 1 dini hari. Saya sudah selesai berkemas dan tinggal pulang saja. Heran saya, kakek itu bilang pada saya kalau saya itu kecetet, makanya kalau dibuat gerak sakit. Dan memang sudah 2 hari itu daerah sekitar punggung saya rasanya sakit kalau dibuat gerak. Kakek itu pun kemudian menawarkannya untuk memijit saya. Tentu saja saya tidak menolaknya. Dari pijitannya itulah, kakek itu mulai mengajarkan teknik-teknik memijit, kesalahan-kesalahan otot dan sebagainya, termasuk cara mengatasinya. Kakek itu bukan sekali 2 kali saja memijit saya. Walaupun saya sudah tidak merasakan sakit pada punggung pun, kakek itu tetap memijit saya. Saya diminta merasakan bagaimana efek pijitannya. Kakek itu juga mengajari saya cara memijit yang enak dan halus, utamanya bila ada orang yang kesleo, kecetit, atau apapun itu selain patah tulang. Ketika saya menanyakan dari mana asal kakek itu, ia tidak pernah mau bercerita mengenai dirinya. Dari pertemuan saya dengan si kakek, satu hal yang membuat saya tercengang, yaitu ketika ia mengatakan bahwa pemberianku waktu itu adalah pemberian yang sangat berharga sekali untuk keluarganya. Mungkin kalau saya tidak memberinya nasi waktu itu, entahlah apakah mereka masih hidup. Kakek itu menganggap saya telah memberinya sambungan hidup lewat makanan itu. Maka sudah sepantasnya lah kalau ia membalas budi. Mungkin bukan dengan wujud fisik, tetapi semoga apa yang kakek itu ajarkan bisa jauh lebih berharga di kemudian hari. Kakek itu juga meminta saya untuk tidak menoleh ke belakang. Semua hal yang ada di belakangmu tolong tinggalkan. Awalnya saya tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh si kakek. Namun baru belakangan ini saya paham bahwa saya tidak boleh menoleh ke belakang. Dengan maksud saya tidak boleh lagi kembali dalam dunia kejahatan. Saya harus meninggalkan perbuatan buruk saya. Saya diminta untuk bertobat. Jadi setelah bertemu dengan kakek itu, King Dali langsung beralih profesi atau bagaimana? Tanya aku semakin penasaran. Sementara itu King Dali masih memijit bagian kaki. Katanya nanti kalau bagian tertentu pada tumit saya dipijit berasa sakit, berarti asam urat saya tinggi. Sembari memijit, ia kembali melanjutkan ceritanya.
Saya hanya beberapa kali saja bertemu dengan si kakek. Setelahnya saya tidak pernah berjumpa lagi sampai sekarang. Titik awal saya memutuskan untuk menjadi tukang pijit, yaitu ketika malam itu setelah saya selesai berjualan, saya berniat singgah ke rumah teman. Dia pelanggan angkringan saya sekaligus seorang penangkar musang pandan. Waktu itu, ia mau menghibahkan salah satu anak musangnya buat saya. Masalahnya saya juga baru sekali main ke sana. Jadi meski dipandu Google Map pun, saya tetap kurang paham. Benar saja, meski saya sudah mengikuti panduan, ujung-ujungnya saya merasa kalau jalan yang saya lewati itu bukan jalan umum. Sepi, benar-benar sepi. Tapi jalannya bagus mulus. Saya sudah kepikiran untuk putar balik. Ketika di depan, saya melihat sebuah rumah besar, megah. Sesampai di teras rumah itu, ternyata ada seorang suami istri yang tengah bergantian menggendong anaknya. Balita itu terus menangis, meski sudah dibujuk kedua orang tuanya. Ketika saya tidak melihat jalan lain untuk lurus, maka saya mau tidak mau harus putar balik. Entah mengapa saya ada kepikiran, kalau balita menangis seperti itu, mungkin badannya butuh relaksasi. Sekalian saya akan mencoba mempraktekkan hasil berguru saya pada si kakek. Saya pun mengatakan kalau tujuan saya mau ke suatu tempat, tapi justru tersesat di sana. Saya juga menawarkan pada orang tuanya, mungkin lewat pijitan tangan saya bisa meredakan tangis si balita. Mereka pun percaya dan mempersilahkan saya masuk. Saya tidak sempat melihat-lihat isi rumahnya, karena fokus saya hanya mengamalkan apa yang sudah diajarkan sang kakek. Tanpa banyak basa-basi, saya langsung memulai mijit-mijit badannya. Awalnya, ketika saya pegang badan balita itu panas sekali. Saya mulai pijat dari atas sampai kakinya. Saya urut-urut, mungkin memang ada otot yang tegang. Benar saja, setelah saya urut, balita itu pun tampak lebih tenang. Tidak berapa lama setelah itu, balita itu pun bisa tidur dengan nyenyak. Sedianya saya mau dibuatkan minum dan lain-lain, tapi karena terburu-buru, maka saya langsung pamit. Sebelum pamit, orang tua balita itu memberikan saya sebungkah batu, sekedar ucapan terima kasih katanya. Pasangan suami istri itu juga berpesan supaya saya melewati jalan lain, jalan yang berbeda dari jalan pertama yang saya datang. Ikuti saja jalan kecil ini, nanti akan menemui sebuah jembatan. Tapi sebelum benar-benar menyeberang jembatan, jangan sampai menoleh ke belakang. Saya pun mengikuti petunjuk yang diberikan. Jalan kecil yang di kanan kirinya hanya berupa hitam kegelapan pun saya lewati. Ada perasaan was-was sebenarnya. Setelah beberapa saat mengikuti jalan kecil itu, tibalah saya di sebuah jembatan. Saya tidak bisa melihat apakah di bawah jembatan itu merupakan sungai ataukah jurang, karena satu-satunya penerangan hanyalah lampu sepeda motor. Saya ingat pesan orang tua dari balita itu, kok sama persis sama pesan si kakek. Jadinya saya turuti supaya jangan sampai menengok ke belakang. Jembatan besar pun saya lalui. Jalannya rasanya halus sekali. Sampai di seberang, saya ingat kalau saya dikasih batu kecil. Setelah saya lihat, ternyata batu itu berupa bongkahan kuning berkilau. Itu adalah emas. Soalnya di kemudian hari, bongkahan itu saya cek ke toko emas. Emasnya pun masih ada sampai sekarang. Berhubung saya sudah melewati jembatan itu, saya pun sudah berani menoleh. Saat itu saya kaget sekaget-kagetnya. Ternyata setelah saya amati, di belakang itu merupakan sebuah jurang. Tidak mungkin saya bisa lewat dari sana. Jembatannya pun ketika saya lihat kembali, sudah tidak ada. Lantas, bagaimana saya bisa lewat coba? Melayang? Rasanya sangat tidak masuk akal. Tapi yang saya alami itu benar-benar terjadi. Dari sana, saya coba lihat handphone. Lah, kok sudah masuk subuh? Padahal saya di rumah orang itu paling cuma 10 menitan. Di daftar panggilan, saya lihat ada berderet nama teman saya itu. Ia juga mengirim pesan kalau sempat ke angkringan mau jemput saya. Tapi saya kan sudah pergi.
Barulah setelah itu saya telepon teman saya. Dia pun jemput saya di posisi itu. Dari cerita teman saya itulah saya jadi tahu kalau daerah yang saya lewati itu sebenarnya adalah sebuah pemakaman. Di pemakaman itu terdapat beberapa makam yang merupakan keturunan terah-terah raja dan para abdi dalem. Maka bisa jadi keluarga yang anak balitanya saya pijitin itu merupakan sosok penghuni makam keramat itu. Sejak saat itulah, orang-orang sering meminta saya untuk memisit mereka. Awalnya memang dari lingkungan angkringan, tapi lama-lama saya pun diminta untuk datang ke rumah orang yang akan saya pijit. Teman saya yang punya usaha angkringan pun menyarankan agar saya mengambil profesi itu. Bukan semata uangnya, tapi lebih dari itu adalah satu cara saya untuk bersedekah. Saya berharap melalui tangan saya bisa menolong orang, sehingga sedikit demi sedikit dosa-dosa saya di masa lalu bisa terkikis. Mendengar kisah King Dali, satu hal yang nyata mengenai King Dali, bahwa orang sejahat apapun ketika ia mendapat petunjuk dan mau untuk meninggalkan perilaku jahatnya, insya Allah ia akan diberikan jalan kemudahan untuk kehidupannya yang lebih baik, meskipun mungkin dengan cara-cara yang tidak terduga. Mungkin kisah hidup King Dali tidak seseram atau sehoror kisah-kisah hidup lainnya. Tidak seperti kisah-kisah menyeramkan yang harus sampai diteror arwah korban pembunuhan dan sebagainya. Tapi kisah hidup King Dali bisa kujadikan pelajaran bahwa janganlah merasa kalau kita sudah berbuat paling baik dibanding orang lain. Jangan pernah merasa amal kita lebih besar, karena sekali kita memamerkan amal yang pernah kita lakukan, gugurlah semua pahala amal itu. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di kasane Anda kersaneng Gusti